Shalom warga kerajaan, setiap daripada kita pasti rindu dan ingin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan menjadi kingdom influencer. Dan terutama saya berbicara pada para bapak di sini, sebab kita tahu untuk memberikan pengaruh di dalam keluarga, suatu pohon tidak lebih daripada akarnya dan sebuah bangunan tidak lebih kuat daripada fondasinya. Dan fondasinya adalah para bapak-bapak. Firman Allah menunjukkan Kejadian 18, Tuhan berkata pada dirinya sendiri, masakan aku menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan? Rencana Tuhan apa? Dari seorang tua seperti Abraham dan istri yang juga mandul, Tuhan membangun sebuah bangsa. Memang cara-cara Tuhan misterius, saudara ya. Dan Tuhan berkata bahwa Abraham harus memerintahkan. Perhatikan perkataan ini. Zawa itu istilah militer, ya. Seringkali kita mendengar sekarang jangan sikapnya seperti tentara, seperti militer. Anak-anak itu jangan diperintahkan. Sekarang tidak bisa, harus dihimbau, bahkan harus dituruti. No, cara untuk berhasil cuma satu. Seorang bapak harus menjadi pengaruh dalam keluarga lebih dahulu. Dan bulan ini kita berbicara pengaruh di dalam gereja, dalam komunitas, dan di sini berbicara kepada dunia. Dan perintahnya menarik sekali. Memerintahkan apa? Dipilih untuk apa? Diperintahkan pada keturunan itu dan semua yang tinggal di rumahnya. Untuk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan sang jalan adalah Kristus. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang adil. Jarang sekarang khotbah tentang God is a just God. Kebanyakan tentang a good God. Dan kita melihat cara satu-satunya adalah mulai dari diri sendiri. Menarik sekali bahwa kalau menurut standar 1 Timotius pasal ketiga tentang penatua, diaken dan diaken yaitu pelayan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka syaratnya ini Abraham pun bisa nggak lulus. Sebab suami dari satu istri, ya. Dan saudaraku, firman Allah menunjukkan karakter itu diperiksa 9 hal. Tetapi kemampuan cuma satu, yaitu cakap mengajar, orang terhormat. Tidak boleh double tongue, tidak boleh bercabang lidah. Dan juga bisa menjaga rahasia iman, artinya tidak bocor mulut. Banyak orang tidak bisa dipakai karena bocor mulut. Gelas yang paling bagus terbuat dari kristal, kalau bocor juga nggak bisa dipakai, saudara ya. Harus diuji dahulu, bahkan tidak boleh orang yang baru bertobat. Seringkali kalau kita bicara tentang orang yang potensi, seringkali yaitu melihat yaitu achievementnya di dalam perusahaan, di dalam pencapaiannya. Tetapi Alkitab bicara soal karakter. Karunia, seperti saya ucapkan berulang kali, karisma can bring you to the top. But only character can keep you there. Demikian juga tentang istri-istri. Apa hasil seorang suami? Lihat istrinya, lihat anak-anaknya. Tidak bisa dikatakan yaitu pemberontak. Roh yang bekerja di dunia is a spirit of rebellion. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang kelihatan hebat. Anak-anaknya tidak ikut Tuhan. Gimana seperti itu, saudara? Itu tidak mungkin. Sebab mengetahui pohon itu adalah dari buahnya. Ya dong? Firman Allah berkata, istri jangan pemfitnah. Menarik sekali, pemfitnah di sini adalah diabolos. Diabolos apa? Iblis, saudaraku. Ya, jadi orang suka memfitnah itu. Alkitab mengatakan itu diabolos, itu iblis. Dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Yang dituntut dari kita supaya hamba Tuhan, supaya punya pengaruh adalah dapat dipercaya. God bless you warga kerajaan. Become kingdom influencer. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat kembali kita bertemu di tempat ini di dalam rumah Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Agustus. Bapak Ibu Saudara, waktu sangat cepat berlalu. Tapi pertolongan Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Berapa banyak kita Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini yang merasakan Tuhan baik, pertolongan Tuhan luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan sebab Dia baik.
firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapa di surga, kami bersyukur padamu pagi hari ini buat anugerah kasih setia Tuhan, pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Seminggu lewat Engkau sudah tolong kami, Engkau sudah hentar dan pimpin kami sehingga kami melewati satu minggu bersama dengan Engkau Tuhan. Hari ini, pagi hari ini kami ada lagi di hadapan-Mu. Kami tahu, kami percaya bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah kami, melainkan Roh Tuhan yang tetap ada tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, saatnya kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kami tidak bisa membalas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dengan apakah? Yaitu dengan kami bawa tubuh jiwa roh kami. Kami mau memuji Engkau, mengembalikan ucapan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sungguh Allah yang tak berhenti. Haleluya. Yes Lord. Bersama-sama katakan, pada siapa kau
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau nyanyikan Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
segenap hati, oh sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya Sekarang pun ada. Oh Yesus, katakan sekali lagi. Sekali Yesus, tetap untuk selama-lamanya. Ya, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh yang kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yes. Engkau tetap Raja kami. Engkau tetap Tuhan kami. Engkaulah Allah kami. Yang kami percayai Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau yang menjamah setiap kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang meneguhkan kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menuntun kami pada jalan-jalan-Mu. Berbicaralah, biar kami mengerti kehendak-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Katakan kiri kanan, kamu semakin menyala. Haleluya. Bukan kinclong lagi, menyala. Oke, ya hari ini di bulan baru ini, ya di Agustus ini bulan kemerdekaan. Tapi tema kita secara rock adalah leading as influencer in the church. Ya, jadi kita harus menjadi orang yang terdepan, membawa pengaruh. Bulan lalu kita berbicara dalam keluarga, bulan ini kita berbicara dalam komunitas atau gereja. Gereja lokal kita, kalau kita sudah berpengaruh dalam gereja lokal, ini akan terjadi efek dominonya, gereja kita akan menjadi pengaruh bagi gereja-gereja yang lain, bahkan komunitas-komunitas yang lain. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang serving in the church. Kalau bicara pelayanan, kita melayani Tuhan, betul kan? Ya, setiap kita melayani Tuhan. Nah, tapi kemudian coba kita lihat bersama Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10 berbicara begini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Karena itu, selama masih ada kesempatan, kairos, selama masih ada kairos, waktu Tuhan, kesempatan yang diberikan kepada kita, ada dua hal. Yang pertama, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik, ergon agatos atau agatos ergon. Kita selalu dengar kata ergon. Ergon dimulai dengan kata agatos, baik. Berbuat baik, agatos ergon, baik kepada semua orang. Siapa saja, betul kan? Siapa saja yang kita tahu dia orang. Iya kan? Lalu tetapi firman Tuhan katakan, kita bisa berbuat baik kepada semua orang, tapi dimulai dulu dari hal yang kecil, yang simple. Siapa? Kawan-kawan kita seiman. Siapa kawan-kawan kita seiman? Ya, istri kita, ya, anak-anak kita, komunitas kita. Kawan-kawan seiman ini berbicara tentang gereja Tuhan, rumah Tuhan. Ya, di dalamnya. Jadi selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Nah, berbuat baik adalah suatu keharusan. Ya, slide berikutnya. Berbuat baik itu adalah suatu keharusan. Kenapa demikian? Tuhan menyelamatkan kita untuk apa? Titus 2 ayat 14 berkata begini. Bagi dia Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita, untuk melepaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan kita. Menguduskan, memisahkan kita bagi dirinya. Jadi kalau kita sudah terima keselamatan, kekudusan itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita sudah dipisahkan, dipilih, ditetapkan untuk dirinya. Untuk siapa? Untuk Allah, menjadi apa? Suatu umat kepunyaannya sendiri. Kamulah bangsa yang terpilih, 1 Petrus 2 ayat 9 kan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya. Jadi kita yang telah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita ini adalah kepunyaan Allah. Katakan kiri kanan, kamu kepunyaan Allah. Tapi tidak berhenti di situ, kita jangan bangga bahwa kita ini adalah milik Allah. Selesai. Tetapi tujuannya adalah yang rajin berbuat baik. Yang rajin berbuat baik. Jadi berbuat baik adalah suatu keharusan. Nah, berbicara berbuat baik, kita bisa melakukan banyak hal, betul kan? Yang baik. Yang baik ini berarti yang tidak melanggar norma atau moral atau etika. Kita bisa melakukan itu semua. Tetapi kalau kita berbicara sekarang tentang komunitas, apa yang dimaksud dengan berbuat baik? Kalau kita bicara dalam satu komunitas, apa yang dimaksud dengan berbuat baik? Jadi perbuatan baik itu, kalau kita ada dalam satu komunitas, ini berbicara tentang pelayanan. Saling melayani satu dengan yang lain. Melayani adalah bentuk dari perbuatan baik. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata begini, layanilah seorang akan yang lain. Kata layani ini memakai kata diakonos.
Diaken, tadi Pak Arifin sudah berkata tentang diaken, apa? Yang melayani. Ya, seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai, nah ini dia, ini yang penting, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya percaya bahwa kita semua telah menerima kasih karunia Allah, amin. Ternyata kasih karunia Allah ini harus diurus. Bagaimana caranya mengurus? Dengan melayani seorang akan yang lain. Kalau kita baca Galatia 6 ayat 1, di situ dikatakan kalau ada seorang yang jatuh, yang berbuat dosa, yang lemah, baiklah kita menolongnya. Tapi jangan sampai kita ikut jatuh juga. Gitu kan? Baiklah kita menolongnya. Kalau ada yang jatuh, ada yang lemah, atau ada yang misalnya jatuh dalam dosa, dalam kelemahan, kita harus tolong dia, kita angkat dia kembali. Nah, cobalah kita baca dulu. Galatia tadi ya, Galatia 6 ayat 1 sampai 3 supaya kita bisa mengerti. Galatia 6 ayat 1 sampai 3. Dikatakan begitu, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, bukan yang merasa rohani. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah apa ini? Saling melayani. Melakukan perbuatan baik, melayani. Ayat 3. Ayat 3. Perhatikan baik-baik. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti apa ini? Ia penting, ia terhormat, dia merasa bahwa dia telah melakukan hal-hal yang besar bagi komunitasnya, padahal ia sama sekali tidak berarti. Perhatikan tadi baik-baik, orang yang rohani beda dengan orang yang merasa rohani. Orang yang penting beda dengan orang yang merasa penting. Betul kan? Merasa belum tentu betul. Artinya begini. Dalam suatu komunitas, apalagi kita bicara tentang gereja, semua orang sama. Tidak ada yang merasa. Semuanya sama, semuanya adalah umat Allah, kepunyaan Allah. Betul? Jadi semuanya sama. Memang kita dipanggil untuk ada tugas-tugas tanggung jawab tertentu. Tetapi secara prinsip kita ini sama. Enggak ada yang amin. Tapi kan saya koordinator, saya gembala, saya penatua, saya merasa penting. Merasa belum tentu benar. Justru kata firman Tuhan, kalau kamu mau menjadi orang yang utama, kamu harus jadi apa? Pelayan. Setuju? Karena saya lihat di sini yang hadir ini semua pelayan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan. Betul kau pelayan kah? Sama.
Ya, kalau kita merasa diri kita penting, kita menipu diri kita. Kalau kita merasa penting ini, akhirnya kita tidak mau ikut terlibat dalam pelayanan. Kita selalu mau apa? Dilayani. Aha, betul? Apa betul? Oke, coba kita lihat lagi ya. Kembali lagi ke PowerPoint. Sebagai pengurus yang baik, kalos oikonomos. Kata baik itu memakai kata kalos. Ada mobil yang pakai kalos. Ya, itu kalos itu mobil baik katanya ya. Itu baru merasa. Ya, kalos oikonomos, pengurus atau stewards. Ini dalam bahasa Yunani memakai kata oikonomos. Oikonomos ini erat kaitannya dengan ekonomi. Saya lulusan ekonomi. Ada yang di belakang juga sana lulusan ekonomi. Ya. Nah, tapi kemudian begini, oikonomos ini terbagi atas dua kata. Oikos, rumah tangga. Nomos, aturan. Oikonomos adalah aturan rumah tangga. Oke. Gereja disamakan dengan rumah. Betul? Ini rumah kita untuk berkomunitas. Adakah di rumah orang yang lebih penting? Ada orang tua, betul kan? Tapi ada yang merasa penting enggak? Katanya kalau dia telah berkontribusi. Tidak. Dalam sebuah keluarga, semuanya sama, betul kan? Iya kan? Kalau kita di rumah, derajat kita sama, anak ya anak sama. Ada anak yang bisa masak. Ada yang suka membersihkan. Ada apa lagi? Yang suka membetulkan. Kalau saya suka membersihkan meja makan. Cocok itu. Tapi kemudian begini, ketika mereka mengerjakan itu, apakah kemudian mereka berkata, kalau tidak ada saya, tidak bisa makan. Kalau tidak ada saya, tidak bisa bersih. Artinya begini, itu suatu keharusan karena kau tinggal di dalam rumah. Makanya kau harus mengerjakan bagianmu. Betul kan? Setuju kan? Karena kita ada di rumah, itu suatu keharusan. Memang awalnya kita dipaksa, didorong oleh orang tua kita. Ayo kerja, bangun pagi, ku terus mandi, lupa membersihkan tempat tidur. Ya. Kita cuma mau makan, iya. Tapi itu kan suatu keharusan. Kita ada di dalam rumah, itu suatu keharusan bagi kita untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Makanya firman Tuhan katakan, layani seorang akan yang lain. Sesuai dengan apa? Karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai kalos oikonomos. Kalos baik oikonomos, aturan rumah tangga. Apakah rumah tangga kita, keluarga kita tidak ada aturan? Ada kan? Iya kan? Apa aturannya? Setiap kita bertanggung jawab atas rumah itu. Betul? Setiap kita harus menjaga rumah itu, betul kan? Setiap kita harus mengerjakan sesuatu dalam rumah itu. Untuk saling melayani. Berarti pelayanan itu bukan karena terpaksa. Tapi adalah suatu keharusan. Untuk apa? Bisa melayani satu dengan yang lain. Sehingga kalau ini dikerjakan, maka kita akan terampil di rumah Tuhan. Betul kan? Kita kemudian
Di rumah itu kita diperlengkapi. Di rumah itu kita dibentuk. Apakah di rumah tidak ada teguran? Apakah di rumah kita tidak pernah dimarah? Apakah di rumah kita tidak pernah dicambok? Oh saya, papi saya kalau cambok itu pakai rotan yang begini. Apa bedanya rotan yang begini dengan yang begini? Waktu SD kan pakai celana pendek, SMP pakai celana pendek. Kalau rotan begini, ya paling biru di pantat. Tapi rotan begini dipukul di sini Bapak Ibu. Ketika dia pukul, masuk ke dalam dagingnya. Setelah itu apa? Dia keluar. Twing. Bentol-bentol di sini. Tapi apakah kita harus marah? Memberontak? Jengkel iya. Betul kan? Oh ya, papi saya pernah tendang saya di kursi. Dengan kursinya saya tak lempar. Saya marah, iya. Tapi kemudian saya kan tetap ada di situ. Betul? Karena itu rumah saya. Tiap-tiap kita punya tugas dan tanggung jawab untuk rumah itu. Setuju? Itulah aturan rumah tangga. Nah, saya percaya Rock ini, gereja ini adalah rumah kita. Katakan kiri kanan, gereja ini rumah kita. Betul tak? Apa ada film itu, film keluarga? Film keluarga, Keluarga Cemara. Lagunya bagaimana? Hah? Keluarga apa adalah harta yang berharga. Paling berharga ya cocok begitulah. Jadi kita dipanggil ada di sini. Bapak Ibu kita bisa pilih keluarga enggak? Di mana kita lahir? Enggak bisa. Tapi kan kalau gereja kita bisa pilih kan? Tapi kenapa Bapak Ibu tertanam di gereja ini? Apakah itu pilihan? Pilihan saya? Tidak. Itu karena Tuhan. Tuhan yang telah menetapkan kita untuk ada di sini. Kalau kita ada di sini, ini rumah kita, maka siap-siaplah kita diperlengkapi, siap-siaplah kita dididik, siap-siaplah kita mengerjakan yang terbaik untuk rumah kita. Rumah kita, walaupun hanya pagar bambu, dinding gamaca, tetap rumah kita. Kalau Bapak Ibu pergi keluar, tetap ingat apa? Rumah kita. Betul kan? Tidak tahu kampungnya halaman berapa, tidak tahu. Tapi tetap kita ingat. Nah itu penting. Oke. Nah jadi melayani itu harus dimulai dari rumah sendiri. Gereja kita. Karena bulan ini kita bicara tentang gereja. Gereja adalah rumah kita. Ibrani 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam terjemahan King James Version, kata tetapi terutama itu especially unto them who are of the household of faith. Apa itu household? Ternyata household ini ada kaitannya yang tadi. Steward tadi, oikonomos, oikos, ya, komunitas, rumah tangga, gereja. Jadi rumah adalah tempat untuk belajar diproses, untuk mengembangkan karunia dan talenta. Ini rumah kita, ini tempat kita belajar, di tempat kita diproses untuk mengembangkan semuanya. Ya, di sini kita belajar untuk melayani satu dengan yang lain, amin.
Nah, jadi melayani adalah suatu keharusan dalam rumah sendiri. Aha, oke. 3 slide terakhir. 3 slide terakhir. Tapi biasanya kalau dosen itu 1 slide bisa, ya ngalah. Jadi melayani itu harus. Yang pertama harus dengan apa? Dengan rendah hati. Dengan rendah hati, jangan merasa. Kisah 20 ayat 19 berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Paulus menuliskan surat begini, dunia menganggap kita bodoh karena kita mengikut Kristus. Adalah kebodohan. Tapi apa yang bodoh dipilih Tuhan untuk diangkat, mempermalukan mereka yang pintar. Bodoh dalam artian kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan. Kita ini hanya pengurus dari kasih karunia Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita ini bukan siapa-siapa yang harus dibanggakan. Kita ada karena Tuhan yang membawa kita sampai pada hari ini. Dalam rumah secara jasmani kita ada karena ada orang tua kita yang memelihara kehidupan kita. Betul kan? Dalam dunia rohani kita ada sampai hari ini karena ada Tuhan yang memelihara kita. Kita di rumah karena ada orang tua yang mendorong kita untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Sehingga kemudian kita terlatih di rumah. Sama, di gereja juga begitu. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Sombong. Ya. Tidak ada. Tidak ada seorang anak berkata, gara-gara saya di dalam rumah. Tidak, itu suatu keharusan. Kewajiban karena kita ada di rumah. Kalau kita ada dalam rumah besar ini, kita ada dalam pelayanan, itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan yang menempatkan kita di situ. Untuk apa kita di situ? Untuk menjadi pengurus yang baik. Untuk apa kita ada di situ? Untuk melayani orang lain, keluarga kita, sesama kita dalam rumah besar ini. Makanya Paulus berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Apakah dengan melayani atau kita bekerja di rumah tidak capek? Sudah kerja lagi, dimarah-marahi lagi sama papa mama. Betul? Sama. Tapi tetap rendah hati. Karena kesombongan membawa kehancuran. Kerendahan hati akan diangkat oleh Tuhan. Tinggi. Saya ingat, bukan saya tidak sombong, tapi saya mulai pelayanan di gereja ini. Ketika saya mengambil komitmen untuk ada di gereja ini dari tukang parkir. Di Makassar, di sini, di bagian belakang itu kan ada parkiran. Ya Ko Erwin ya, kita pernah sama Ko Feki apa, dari parkiran. Padahal sebelumnya di gereja yang lama, tapi untuk memulai sesuatu dalam kerendahan hati. Bukan karena saya dari rumah yang lalu, saya pindah rumah, saya harus menjadi sebagai di situ. No, saya tidak punya uang. Tapi saya mengerjakan tugas tanggung jawab yang diberikan. Tuhan yang mengangkat. Amin.
Nah, melayani itu harus dengan rendah hati. Yang kedua, melayani itu harus apa? Memiliki kesaksian hidup yang teruji dan baik. Di mana kita dibentuk itu? Dalam rumah. Ketika kita kemudian dibentuk, diproses semua dalam rumah. Tadi Pak Arifin berkata, karisma itu mengangkat kita. Tapi karakter yang mempertahankan kita. Ketika kita dididik dengan baik dalam rumah, maka ketika kita keluar, nilai-nilai yang sudah ditanamkan, hal-hal yang baik di dalam rumah, itu akan terus terbawa keluar. Dan itu akan menjadi kesaksian. Oh, kalau keluarga itu anak-anaknya baik semua. Setuju apa setuju? Betul kan? Iya. Jadi Pak Arifin tadi katakan, kalau mau lihat bapaknya, lihat anak-anaknya. Begitu kan Pak Charles? Kisah 2 ayat 20 sampai 21 ayat 26. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Baik di muka umum maupun di perkumpulan-perkumpulan rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saksi, bersaksi. Saya ingat ada lagu, bersaksi di mana saja, bersaksi di mana saja. Ya, tak? Nah, sebab itu pada hari ini ayat 26, aku bersaksi kepadamu. Aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, baku hitung kita, ayo. Apakah aku mengambil bagianmu? Aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Integritas. Jadi melayani itu harus memiliki integritas. Ya, semua orang bisa melayani, betul. Semua orang. Tapi yang mendapatkan penghargaan adalah mereka yang memiliki integritas yang baik. Kita tidak mungkin meniru pemimpin yang tidak punya integritas. Ada banyak pemimpin, ada banyak bapa rohani. Tapi kita harus hati-hati. Pilih yang berintegritas. Kita melayani, kita harus melayani dengan integritas. Jadi apa? Apa yang telah dipercayakan kita harus kembangkan dengan baik. Terakhir, saya tahu jemaat ini pagi ini jemaat yang luar biasa, yang pintar-pintar. Ya toh, jadi tidak usah lama-lama khotbahnya. Ya. Terakhir, melayani itu harus didasari oleh apa? Komitmen untuk tetap setia melayani. Dalam rumah, apapun yang kita kerjakan, kita harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau tidak berantakan rumah itu. Betul kan? Kalau misalnya ada yang suka sapu-sapu, membersihkan. Kalau pas dia tidak ada. Banyak sampah di situ. Iya kan? Sama. Ada yang suka masak, tiba-tiba dia ada acara di tempat lain. Tidak ada yang masak, terpaksa kita harus pakai ojol. Ada kekurangan di situ kan. Nah, komitmen. Melayani itu bukan hit and run.
Betul kan? Oh kalau lagi semangat-semangat mau melayani. Tapi kalau ada masalah, persoalan, tantangan, pertikaian, perselisihan, tunggu dulu. Lebih baik saya di rumah. Kalau lagi semangat, melayani itu bukan karena dipengaruhi oleh perasaan. Hadirat Tuhan bukan soal rasa-rasa. Tuhan bukan soal perasaan. Tuhan itu kepastian. Makanya sekali Yesus tetap untuk selama-lamanya. Pasti. Betul kan? Saya suka ini tagline ini. Karena ini membawa kita untuk komitmen dan setia. Apapun yang terjadi, sekali Yesus. Apapun yang terjadi, ini rumah kita. Amin. Komitmen. Dan kita harus setia sampai akhir. Kecuali kalau Tuhan mau kita, anak-anak dalam rumah itu kan akan bertumbuh, betul kan? Akan membentuk keluarga sendiri. Akhirnya firman Tuhan katakan laki-laki akan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu, betul kan? Untuk membangun. Ada yang keluar rumah. Untuk apa? Membangun keluarga yang baru. Karena memang seperti itu. Kalau Tuhan panggil kita untuk kemudian harus melangkah membangun sesuatu yang baru, tapi tetap rumah kita. Betul? Ini tetap rumah kita. Kemana kita harus pulang? Ke rumah kan. Jadi kita harus, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ini berbicara komitmen, ketahanan, kesetiaan, perjuangan untuk sampai kepada garis akhir. Sehingga dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Katakan gereja adalah rumahku. Saya ada di sini, ini rumah saya. Saya ada di sini untuk melakukan perbuatan baik. Saya ada di sini untuk melayani satu dengan yang lain. Dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Saya bersyukur ada Ibu Osin di belakang. Sehingga ketika kita keluar dari tempat ini ada kopi hangat, teh, ada kue. Tapi saudara harus ikut berpartisipasi. Iya toh, betul toh. Dalam rumah kita semua harus bertanggung jawab. Kalau ada yang sudah kerja untuk dia, kalau selama masih ada di rumah harus ikut berkontribusi. Setuju? Apa setuju? Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Toh? Jadi pagi hari ini kita diingatkan kembali. Kita ada di rumah sebagai anak-anak, kalau kita sudah punya penghasilan, ikutlah berkontribusi. Bayarlah listrik, bayarlah wifi, bayarlah ikut beli makanan, air. Iya toh, betul kan? Karena ini rumah kita. Jangan harap orang tua lagi. Ada amin atau amin? Katakan kiri kanan, ini rumah kita. Ikut berkontribusilah. Iya toh? Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biar kebenaran firman-Mu terus meneguhkan kami. Tolong kami. Kami percaya firman-Mu akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan Pak
Puji Tuhan, semuanya kita diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bersyukur biar kita semua mengambil bagian bagi pekerjaan di dalam rumah tangga kita. Haleluya, dalam rumah tangga yang sudah Tuhan berikan buat kita, yaitu Rock Ministry. Jadi bagi Bapak Ibu yang juga bersedia untuk membantu pelayanan-pelayanan baik di doa foto maupun doa persembahan, bahkan Asher bisa langsung ke koordinator-koordinator pelayanan yang sudah diberi tanggung jawab. Oke, kita berdoa persembahan, kita mau menabur, sebelum ini kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebenaran-Mu yang semakin meneguhkan kami, untuk kami menyadari bahwa kami ada di dalam gereja lokal ini bukan karena pilihan-pilihan kami, kemauan kami, tapi Tuhan sudah menempatkan kami ada di tempat ini, dan biarlah kami mau bergerak bersama-sama untuk menjaga apa yang sudah Tuhan berikan di dalam pelayanan gereja lokal di tempat ini, Rock Ministry. Tuhan, kami biarlah mengambil bagian-bagian dalam pelayanan yang ada untuk kami semakin bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus yang sudah memanggil kami, untuk kami semakin apa yang sudah Tuhan taruhkan di dalam setiap pribadi kami, baik bakat, talenta kami bisa bawa semuanya itu bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu, biarlah itu bertumbuh dalam setiap pribadi kami untuk kami melayani dengan sukacita, dengan kerendahan hati dan semua Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang memberkati apa yang kami kerjakan di dalam bagian-bagian tanggung jawab kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami bisa mengerjakan bagian-bagian pekerjaan kami, dan Tuhan memberkati semuanya itu Tuhan. Oleh sebab itu kami tahu bahwa kami mau bawa ucapan syukur kami, taburan kami, biarlah semuanya Tuhan apa yang kami berikan, ini semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah membukakan pintu-pintu berkat bagi kami, Engkau sudah membukakan pintu-pintu baru, jalan-jalan baru setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berkati semuanya. Dan ini waktunya kami mau menabur, Tuhan Yesus berkati. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menabur. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita akan ibadah kita akan selesai. Dan sebelum itu mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yesus penyelamatku.
Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berbahagialah kamu dan rukunlah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tidak pernah sekalipun ia meninggalkan perbuatan tangannya. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.